Kata iblis ketika dia sudah mendapatkan SK dari Allah, surat keputusan dari Allah bahwa iblis penghuni neraka buat selamanya. Lalu iblis mengajukan usul introspeksi. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim fala tajidu aktsarum syakirin. Ya Allah, kata iblis, karena engkau telah mengutuk saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Saya akan goda Adam itu, mulai dari Adam sampai ke anak cucunya hingga hari kiamat. Saya goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pada akhirnya hanya sedikit yang selamat. Jadi iblis itu selalu berusaha cari teman untuk di neraka, Pak. Tapi iblis ini takut betul sama Allah. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka iblisnya menjauh. Tapi kalau kita jauh dari Allah, nah iblisnya yang mendekat. Tinggal kita pilih aja, dekat sama Allah jauh dari iblis, apa dekat dengan iblis jauh dari Allah. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi di depan lautan, di kanan jurang Hawa, di kiri jurang Hawa, kemudian di kanan nafsu, Hawa dan nafsu, di belakang tentara. Banyak Pak yang terbunuh sama tentara iblis ini. Kelihatan betul itu, masjidnya besar tapi jamaahnya dikit. Apalagi subuh, kadang-kadang sedih Pak. Ya, mekeh-mekeh lah si muazzin. As-salatu khairum minan naum. Bukannya bangun, selimut ditarik. Masjid gede, bagus. Tapi yang datang salat subuh cuma 2 orang, 3 orang, kadang-kadang full. Dia yang azan, dia yang imam, dia yang makmum. Masjid besar, banyak yang terbunuh sama iblis. Nah ini Bapak Ibu yang jadi kita artinya, kita inilah ibaratnya Nabi Musa. Dalam posisi terjepit, Nabi Musa pukulkan tongkat. Ada ya. Apa itu tongkat? Alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau nggak pakai tongkat nggak bisa berdiri, Pak. Apa yang harus berdiri? Tauhid harus berdiri. Mana tongkatnya? Kalimah tauhid, la ilaha illallah. Inilah tongkatnya, Pak. Gunakan la ilaha illallah untuk menyeberang di lautan dunia ini. Silakan jadi pejabat yang tahu la ilaha illallah. Jangan hanya kalimatnya, tapi tahu betul isinya gitu. Silakan jadi pedagang yang tahu dengan la ilaha illallah. Jadi petani yang tahu la ilaha illallah, insyaallah selamat, Pak. Tapi kalau tidak, hanya sekedar bacaan saja, belum dijadikan sebuah petunjuk. Makanya saya sampaikan, 2 kalimat syahadat itu saya bilang itu merupakan pokok. Jangan hanya merasa cukup dengan hafal kalimatnya, Pak. Kalau hanya hafal kalimatnya, burung beo juga hafal. Jadi kalau kita hanya hafal 2 kalimat syahadat, ya dah, kira-kira sekelas lah dengan burung beo begitu. Maka saya katakan, untuk memahami 2 kalimat syahadat itu 5 tahapan. Pertama, kita pelajari cara mengucapkannya seperti apa. Ilmunya ilmu tajwid, makharijul hurufnya kita tahu, ilmu syariat itu. Yang kedua, tahu cara mengamalkannya, ilmunya ilmu tarekat. Tapi banyak orang ketakutan Pak belajar tarekat itu, takut gila, takut bid'ah. Kenapa? Ya memorinya terpenuhi dengan 2 kalimat itu, bid'ah sama gila. Jangan belajar tarekat, gila kamu nanti ya. Padahal banyak betul gila, orang gila di pasar nggak pernah belajar tarekat. Iya, jadi kita dibodoh-bodohin. Sudah kita nggak ngerti, dibodoh-bodohin pula gitu.
Kadang-kadang, Ustaz Pak, jangan belajar tarekat, gila kamu nanti, itu bid'ah. Bapak belajar tarekat di mana? Oh, kalau saya nggak pernah belajar. Bagaimana mengatakan bid'ah tidak bid'ah, salah tidak salah kalau nggak pernah belajar? Bisa menilai sesuatu itu kalau kita tahu, Pak. Kalau nggak tahu gimana menilainya? Kan sering begitu. Jangan belajar tarekat, itu bid'ah itu. Bapak belajar tarekat di mana? Oh, kalau saya belum pernah belajar. Nah, ini memberikan nilai, dia sendiri nggak tahu tata nilai begitu. Tapi kalau sudah pernah belajar, lalu diseleksi mana yang benar, mana yang salah. Yang benar ambil, yang salah buang. Nah, itu baru